Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala shauma ramadana ruknan min arkanil islam wa tahdiban linufusi hatta ulhiqat bi nufusil malaikatil muqarrabinal kiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anakku sekalian, kelas 11, kelas 10 yang kami cintai, yang berbahagia, dan semoga puasa kalian sempurna, tidak ada halangan apapun, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini tema yang Abah sampaikan adalah tentang tata cara puasa Ramadan dan cara mengqadha puasa Ramadan, ya. Sebelum menjelaskan tentang tata cara puasa Ramadan, mestinya kita harus tahu dulu syarat wajib puasa, syarat sahnya, rukun-rukun puasa, dan sebagainya. Yang ini juga merupakan bagian dari tata cara puasa Ramadan. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, ya. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat sehat. Yang kelima mukim atau bukan musafir, bukan orang yang dalam bepergian. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas, ya. Kemudian syarat sah puasa diantaranya adalah Islam, ya. Kemudian berakal, ya, mumayyiz, ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, ya. Suci dari haid dan nifas, dan nyata masuknya bulan Ramadan. Jadi jelas sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian rukun puasa: 1, orang yang puasa. 2, harus berniat. 3, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Lah, apalagi perkara yang membatalkan puasa, ya. 1, makan dan minum yang disengaja. Di sini ada kata-kata sengaja, ya. Berarti kalau kita misalkan kok makan, minum, lupa, ya, nggak sengaja, berarti itu rezeki, ya, nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa, ya. Kemudian memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Apa contohnya? Seperti lubang hidung, telinga, ya, mulut, ya, dan juga lubang kemaluan. Nggak boleh, ya, bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah yang dengan disengaja. Kemudian yang keempat, keluar haid atau nifas. Yang kelima, gila. Yang keenam, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Kedelapan,
bersetubuh di siang hari, ya. Kemudian perkara sunnah ketika puasa, ini sekaligus saya sampaikan, ini bagian daripada tata cara puasa Ramadan, ya, termasuk sunnah puasa Ramadan. Apa diantaranya? Senantiasa mengakhirkan sahur. Ini dilakukan Nabi kalau sahur diakhirkan. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian Zaid bin Sabit bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan dan sahur, wahai Nabi? Maaf, antara makan sahur dan sholat, wahai Nabi? Nabi menjawab, selama bacaan 50 ayat, ya. Hadis riwayat sahih. Jadi kira-kira bacaan 50 ayat. Ya, kalau di sini berarti ya pokoknya sebelum tanda imsak begitulah. Mendekati imsak begitulah, ya. Kemudian di antaranya lagi adalah termasuk sunnah, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka puasa disegerakan, ya. Tentang perintah menyegerakan puasa ini Nabi juga melakukan. Bahkan Nabi bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang di dahar Nabi, apa yang makanan yang digunakan untuk berbuka ini, anakku sekalian, disunahkan kurma, ya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat, ya. Takjil begitulah, ya, dengan rutab. Apa rutab itu? Kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka Nabi berbuka puasa dengan tamar, kurma kering. Jika nggak ada tamar atau kurma kering, beliau meminum seteguk air. Ini tata cara Nabi ketika berbuka. Di riwayat Abu Dawud. Nah, ternyata anakku sekalian, ada rahasia. Kenapa kok nggak langsung makan nasi kalau di sini begitu? Kenapa nggak langsung minum es, ya? Yang kalau kalian mungkin sebenarnya begitu, minum es yang banyak atau langsung nyantap nasi, ya. Ini ternyata ada rahasianya, ya. Cara berbuka puasa yang diamalkan Nabi. Ini keterangan dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, ya. Ternyata dalam keadaan panas jangan langsung disiram. Cara menyiramnya yaitu menggunakan kurma. Kenapa?
ternyata kurma ini untuk mengimbangi panasnya pencernaan yang baru saja dibakar dengan panasnya Ramadan. Kenapa Habib tidak menggunakan nasi? Ini ada pertanyaan kepada beliau Habib Lutfi. Jika nasi masih memakai proses, kalau kurma itu, kata Habib Lutfi, ibarat seperti lemak. Lemak itu dimasukkan wajan yang panas, langsung cair. Ya. Nah, kurma seperti itu. Ya, jadi ibarat lemak yang dimasukkan wajan yang panas, langsung cair. Ya. Kalau nasi kan enggak. Ya. Itu sunnah untuk berbuka dengan kurma. Ya. Kemudian di antara sunnah ketika puasa lagi adalah membaca doa, ya. Kemudian membaca Al-Quran diperbanyak, juga berzikir, bersolawat, membuat amal kebajikan, ya, senantiasa bersedekah, termasuk menjauhkan diri bercakap-cakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Kemudian bagaimana kalau mandi junub? Ya, disunahkan mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Ya. Anakku sekalian, perlu kalian tahu lagi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai kalian puasa seharian, yang kalian dapatkan hanya dahaga dan lapar. Ya. Nah, ada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Di antaranya satu, berdusta. Nggih. Dua, ribah atau ngerasani atau bahasanya ngelendengi, ya. Tiga, adu domba, ya. Empat, sumpah palsu, ya. Lima, memandang seseorang dengan nafsu syahwat, ya. Enam, mengeluarkan kata-kata keji, ya, cacian makian, ya. Demikian aku sekalian, ya, tentang tata cara berpuasa ala Rasulullah, ya. Semoga kamu bisa memperhatikan, bisa memahami dan bisa mengamalkan, ya. Kemudian bagaimana sekarang cara mengqadha sholat? Anakku sekalian, ada beberapa golongan yang wajib qadha puasa. Maaf, bukan sholat ya, qadha puasa ya. Beberapa golongan yang wajib mengqadha puasa. Jadi karena nggak mampu puasa, maka diwajibkan untuk mengqadha. Ibarat utang disauri, begitulah ya, nyaur puasa. Satu, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Sakit karena nggak mau puasa, nanti ketika dia sembuh, dia mengqadha puasanya. Dua, orang yang musafir,
Bepergian, musafirnya bukan musafir karena maksiat, ya. 3, orang yang kedatangan haid dan nifas. 4, orang yang meninggalkan niat puasa. Jadi puasa tapi nggak niat, ini wajib mengqadha. 5, orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sengaja melakukan perkara yang membatalkan puasa, wajib mengqadha puasanya. 6, orang yang pitam atau mabuk. 7, orang yang sangat lapar dan dahaga sehingga dia nggak mampu, nggak kuat untuk puasa, ya. Ini orang-orang yang wajib mengqadha puasanya, nyaur puasanya, mengganti puasanya. Nah, sekarang bagaimana niat puasa qadha Ramadan, ya? Jadi masih sama seperti puasa pada umumnya. Puasa qadha juga memiliki niat tersendiri, ya, untuk dilafalkan, ya, sebelum kamu berpuasa, ya. Dengarkan anak, ya, dengarkan, ya. Monggo ditulis, ya. Nawaitu sauma ghatin an qada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, niatnya sebaiknya dilakukan malam hari, ya, sebelum memasuki waktu puasa, sebelum imsak, begitu. Karena puasa wajib beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya, yang penting, ya, dari mulai fajar sampai pagi belum makan, belum minum, boleh niat. Tapi kalau puasa qadha, niatnya wajib di malam hari, ya, sebelum melakukan puasa. Anakku sekalian, bagaimana tata cara puasa qadha? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, puasa qadha pengganti puasa Ramadan tidak harus ditunaikan berurutan sekaligus, ya, seperti saat meninggalkannya. Jadi boleh terpisah hari. Misalkan kamu meninggalkan seminggu, misalkan, ya, seminggu ini nggak harus urut, ya, boleh terpisah, ya. Nah, bersabda qada'u ramadhana insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Qadha puasa Ramadan itu jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya terpisah, dan jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya berurutan. Boleh urut, boleh tidak. Nah, meskipun boleh terpisah harinya, sebaiknya puasa qadha ini tidak dilaksanakan pada hari-hari larangan berpuasa, seperti hari tasyrik, ya, nggak boleh, ya. Nah, kemudian bagaimana tata caranya lagi, ya? 1, kamu menyiapkan hari untuk puasa di luar hari-hari yang dilarang berpuasa, ya. Kemudian pastikan kondisi tubuhmu sehat, ya. Membaca niat puasa qadha Ramadan di malam hari, ya. 4, melaksanakan sahur, ya, biar kamu kuat, ya. Kemudian
tetap menunaikan sholat wajib 5 waktu, kemudian menjalani puasa seperti pada umumnya dan menghindari segala hal yang berisiko membatalkan puasa kamu, ya. Kemudian menuntaskan puasa hingga waktu maghrib, ya. Itu tata cara mengqadha puasa Ramadan. Anakku sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, silahkan dibuat resume, nanti dipahami, semoga bisa mengamalkan. Sekali lagi saya berdoa semoga puasa kalian sempurna, ya, tidak batal, tidak hilang pahalanya, dan semoga kita semua termasuk golongan muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma minkum ihdal mustaqim walam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.